Selamat sore Tribuners, kali ini ada Mufti Fauzia menemani Anda di live Tribun Travel Update edisi hari Senin 9 Mei 2022. Berbagai informasi terkait wisata hingga kuliner akan kami sajikan spesial untuk Anda. Pastinya akan disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Travel Update selengkapnya. Kita akan menuju ke informasi pertama kali ini, Tribuners, dan kali ini ada sosok Muhammad Awam Prakoso yang merupakan salah satu tokoh pemerhati anak yang mendirikan Kampung Dongeng Indonesia. Pria kelahiran Blora, Jawa Tengah 18 Mei 1973 ini mulai berkegiatan dongeng sejak tahun 1999. Kemudian di tahun 2009 dirinya mendirikan Kampung Dongeng Indonesia. Selain membuat base camp yang didatangi anak-anak, pihaknya juga aktif keliling mendongeng, baik ke kampung-kampung maupun ke sekolah. Untuk mengetahui kisahnya, ada rekan kami Rafsan Zani Simanjorang dari Warta Kota dengan informasinya. Silakan Rafsan Zani. Ya, terima kasih rekan Mufti. Ya, dongeng merupakan warisan budaya seni tutur yang harus dilestarikan. Inilah salah satu motivasi yang dimiliki oleh Muhammad Awam Prakoso atau yang akrab dipanggil dengan Kak Awam. Bagaimana Kak Awam melihat hingga saat ini terjadi gap antara orang tua dan juga anak. Untuk itulah dirinya menghadirkan Kampung Dongeng, di mana dongeng menjadi jembatan antara orang tua dan anak. Dongeng bisa ditujukan kepada anak saat anak berusia dini, prasekolah, TK hingga usia 10 tahun. Contoh dongeng yang kerap diberikan oleh mereka yaitu legenda, cerita rakyat, dan juga cerita kekinian. Dan Muhammad Awam Prakoso memang mendirikan Kampung Dongeng sejak tahun 2009 lalu. Motivasinya ataupun impian terbesarnya adalah memiliki kampung dongeng di seluruh provinsi di Indonesia. Hingga saat ini Kampung Dongeng telah ada di 27 provinsi. Dan ada beberapa tantangan dalam mendirikan Kampung Dongeng ini sekaligus mewujudkan mimpi Kampung Dongeng ada di seluruh provinsi di Indonesia, yaitu relawan dan juga perhatian pemerintah. Untuk relawan, Kak Awam menjelaskan bahwa tidak mudah untuk mendapatkan relawan yang bisa mendongeng. Kemudian untuk perhatian dari pemerintah, hingga saat ini pemerintah belum bisa merangkul seluruh pendongeng, karena pendongeng juga merupakan salah satu industri kreatif ataupun ekonomi kreatif yang seharusnya bisa dirangkul dan diberikan wadah khusus, sehingga pendongeng bisa lewat mendongeng bisa juga mencukupi kebutuhan hidupnya, sekaligus memberikan pemahaman-pemahaman ataupun nilai-nilai yang luhur yang baru kepada anak-anak. Dan kemudian hingga saat ini pusat dari Kampung Dongeng tidak berubah, masih tetap di Ciputat, Tangerang Selatan. Dan adapun Muhammad Awam Prakoso merupakan sosok pemerhati anak yang hingga saat ini pun terus mengajarkan hal-hal apa yang bisa dilakukan oleh anak dan juga oleh orang tua supaya anak-anak tetap merasa bisa dekat dengan orang tua dan juga tidak kehilangan jati diri, bahkan nilai-nilai yang luhur yang telah diberikan ataupun dilestarikan hingga saat ini. Demikian rekan Mufti. Baik, terima kasih untuk informasinya Rafsan Zani Simanjorang dari Warta Kota. Dan Tribuners, terkait dengan informasi tersebut ada pula informasi dari Muhammad Awam Prakoso yang merupakan pendiri dari Kampung Dongeng Indonesia. Berikut informasinya. Ya, Kak, kita penasaran nih seputar sepak terjang Kampung Dongeng Indonesia. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Awam, ini dimulai sejak kapan nih Kak? Ya, jadi kalau saya mulai berkegiatan dongeng mulai tahun 99, jadi 23 tahun yang lalu. Tapi kalau Kampung Dongeng didirikan sejak tahun 2009, jadi baru 13 tahun. Nah, mulai dari kita membuat base camp yang nanti didatengin anak-anak, juga kita melakukan kegiatan-kegiatan keliling mendongeng, baik di kampung, sekolah, seperti itu. Kak, kalau boleh tahu, ide awalnya dulu kenapa bisa akhirnya mendirikan Kampung Dongeng Indonesia ini seperti apa, Kak? Ya, karena kita melihat bahwa dongeng adalah warisan budaya bangsa yang mana ini
merupakan seni tutur yang harus terus dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin kesini antara orang tua dengan anak ini kan terjadi jurang pemisah ya. Artinya anak senang dengan main sendiri, orang tua sibuk kerja sendiri, gitu. Sehingga harus ada sebuah jembatan titik temu agar mereka tidak merasa kesulitan dalam berkomunikasi. Nah, salah satunya dengan cara mendongeng atau bercerita. Lalu yang ketiga, nggak apa-apa sih aja. Kemudian yang ketiga, bahwa anak-anak itu di kampung seperti yang kita ketahui itu tidak lagi banyak memiliki ruang bermain, apalagi di Jakarta ini. Mudah-mudahan dengan adanya tempat seperti ini itu bisa membuat anak-anak itu ngeriung lah. Ini kan targetnya kan anak-anak nih Kak. Rata-rata usia berapa aja sih? Karena kalau kita ngomongin dongeng itu kan rata-rata ya anak kecil mungkin ya di dalam pikiran masyarakat awam. Tapi kalau di sini rata-rata usia berapa? Ya, sebenarnya dongeng untuk lintas usia, tetapi memang idealnya memang kalau dongeng saat ini memang untuk anak-anak usia dini sih ya, dari mulai mereka TK, PAUD atau sebelum prasekolah sampai dengan usia-usia 7 sampai 10 tahun. Itu yang paling banyak hadir ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.